Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya masih akan membicarakan sebuah topik yang mungkin akan sangat sensitif, gitu ya. Karena kita akan bicarakan tentang bagaimana sulitnya kamu keluar dari lingkungan toksik atau dari sebuah keluarga disfungsional yang dalam tanda kutip dipimpin oleh seorang ibu narsistik. Ingat teman-teman, konteks pembicaraan kita kali ini adalah tentang bagaimana hubungan kamu dengan seorang ibu narsistik, bukan seorang ibu dalam keadaan normal. Oke, teman-teman, ketika kita bicara tentang kata ibu, itu kan sebenarnya adalah sebuah kata yang sakral. Kata ibu itu ketika dikatakan, ya, pikiran kita akan selalu mengasosiasikan itu sebagai sebuah figur yang mulia, sebuah figur yang akan berkorban apapun untuk anak-anaknya, seorang ibu yang punya cinta tidak bersyarat, seorang ibu yang akan mengorbankan dirinya untuk kehidupan anak-anaknya. Dan memang begitulah seorang ibu pada umumnya. Tetapi ketika kamu bicara tentang seorang ibu narsistik, kamu akan berada pada keadaan yang sangat berbeda dengan yang kamu ketahui pada umumnya. Tetapi problemnya adalah pada anak-anak yang berada dalam asuhan seorang ibu narsistik, mereka terbentur pada stigma tentang seorang ibu pada umumnya. Dan ketika mereka mau keluar dari lingkungan tersebut, akan ada banyak hal yang membelenggu mereka karena orang-orang di luar sana, termasuk dirinya sendiri, itu akan mencegah dia melakukan hal tersebut. Karena sekali lagi, persepsi orang di luar sana akan figur seorang ibu itu berbeda dengan realitas dari seorang ibu narsistik. Banyak dari anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional kesulitan untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepada mereka karena ini berkaitan dengan sosok seorang ibu. Ketika mereka bicara kepada orang-orang di luar sana untuk mencari bantuan, mereka akan terbentur pada keadaan di mana orang-orang tersebut mungkin tidak akan mempercayai hal tersebut. Mereka akan mengatakan hal-hal jamak tentang seorang ibu dalam kondisi normal. Mereka akan berkata bahwa bagaimana mungkin seorang ibu akan melakukan hal tersebut. Mereka akan juga mengatakan hal-hal lain dengan mengatakan bahwa itu hanya ada di dalam pikiran kamu sendiri. Tidak mungkin seorang ibu akan melakukan hal-hal seperti yang kamu katakan tersebut. Inilah keadaan yang sangat sulit yang harus dialami oleh anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu narsistik. Dan kesulitan lainnya adalah karena biasanya kerusakan yang terjadi pada anak-anak tersebut itu adalah sebuah kerusakan emosional yang tidak terlihat, mereka kesulitan untuk menunjukkan bukti tersebut. Berlainan bila misalnya anaknya itu mengalami kekerasan fisik. Mereka bisa menunjukkan bukti bahwa mereka dipukuli misalnya, atau dibakar misalnya, atau menunjukkan lebam-lebam di dalam tubuh mereka sebagai bukti bahwa mereka diperlakukan dengan tidak benar. Tetapi ketika kita bicara tentang kerusakan emosional, itu tidak bisa ditunjukkan. Dan ketika anak-anak ini kemudian mencari bantuan di luar, mereka biasanya disambut dengan ketidakpercayaan, disambut dengan cemoohan, bahkan cenderung mereka kemudian menjadi pihak yang disalahkan. Berbeda kalau misalnya kita membandingkan itu dengan figur seorang ayah misalnya. Ketika misalnya seseorang berkata bahwa ayahnya bukanlah seseorang yang baik, mungkin orang di luar sana cenderung bisa lebih mempercayai hal tersebut. Karena seorang ayah dalam tanda kutip mungkin tidak dianggap sesuci seorang ibu. Walaupun sebenarnya kita seharusnya tidak boleh mengatakan hal tersebut. Hal lain yang menjadi masalah adalah ketika misalnya anak-anak tersebut mencari bantuan di luar, akan ada juga perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa kalaupun ibu kamu juga memperlakukan kamu seperti itu, bukankah kamu juga masih mempunyai seorang ayah yang seharusnya juga bisa menyelamatkan kamu? Mereka tidak tahu kalau di dalam sebuah figur keluarga disfungsional yang dipimpin oleh seorang ibu narsistik, kita tahu biasanya pasangannya itu adalah seorang enabler. Biasanya ayah mereka itu juga adalah seseorang yang tanpa sadar menjadi korban dari ibu narsistiknya tersebut. Biasanya seorang narsistik akan memilih seorang enabler untuk menjadi pasangannya. Dan seorang ayah yang sebenarnya harusnya bisa menyelamatkan anak-anaknya justru menjadi enabler atau pembantu yang melegalkan abuse yang dilakukan oleh si ibu tersebut. Seorang narsistik adalah seseorang yang sangat manipulatif. Dia bisa dengan sangat mudah memanipulasi segala macam hal
sehingga menyembunyikan abuse yang dia lakukan. Terkadang bahkan pasangannya sendiri tidak tahu kalau pasangannya itu melakukan abuse kepada anak-anaknya. Hal lain yang biasanya juga menjadi hal yang paling sulit itu adalah biasanya anak-anak itu diprogram untuk selalu menyalahkan diri dia ketika keadaan tidak berlangsung benar. Kenapa? Karena ada stigma di masyarakat yang selalu menanamkan bahwa orang tua itu adalah seorang figur yang selalu benar, dan bila terjadi sesuatu, maka anaklah yang menjadi sumber permasalahan. Dan selain itu, biasanya seorang anak itu juga punya sebuah harapan untuk melihat bahwa keadaan suatu hari itu akan berubah dan orang tua dia akan memperlakukan dia dengan lebih benar. Nah, andaikan suatu saat bila kamu adalah seorang anak yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional, kamu mendapati keadaan di mana kamu mendapatkan pencerahan bahwa semua yang terjadi pada kehidupan kamu itu sebenarnya bukan salah kamu. Kamu berada pada sebuah hubungan yang beracun atau toksik. Kamu berada di dalam sebuah keluarga disfungsional yang dipimpin oleh seorang ibu yang juga disfungsional. Pada saat itu, kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah kamu tetap bertahan pada hubungan tersebut dan kamu berharap bahwa suatu saat mereka akan berubah. Atau pilihan kedua, kamu akan keluar dari hubungan tersebut. Di kebanyakan kasus, memang biasanya anak-anak akan memilih hal yang pertama. Karena dalam tanda kutip itu lebih mudah untuk dilakukan. Dan ada rasa di dalam diri kalian untuk tidak menyerah, untuk mempertahankan harapan bahwa suatu saat ibu kalian tersebut itu akan berubah. Tetapi permasalahannya adalah kita tahu bahwa seorang narsistik itu tidak akan pernah berubah. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi itu bukan kesalahan mereka. Maka mereka tidak perlu berubah untuk memperbaiki keadaan. Dan lebih mudah bagi mereka untuk menyalahkan anak-anaknya ataupun pasangannya akan ketidakberesan dalam kehidupan mereka. Nah, karena hal itu, maka sebenarnya hal yang paling realistis yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri kalian adalah memilih pilihan kedua, di mana kalian keluar dari hubungan keluarga yang beracun tersebut. Permasalahannya adalah ini adalah hal yang paling sulit yang mungkin kalian harus lakukan di dalam kehidupan kalian. Memutuskan keluar dari lingkungan keluarga kalian yang beracun tersebut itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Bila ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang mudah, berarti mereka sebenarnya tidak pernah mengalami hal tersebut. Karena percayalah, melakukan hal ini mungkin adalah hal paling sulit yang akan pernah kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Kunci untuk melakukan hal ini adalah mengeraskan hati kalian dan mulai mengutamakan diri kalian sendiri. Salah satu hal yang biasanya terjadi kepada seorang anak yang berada dalam pengasuhan seorang narsistik, kalian biasanya dilatih untuk melayani orang tua kalian. Artinya, kalian biasa menjalani kehidupan di mana kalian menjadi pengasuh dari orang lain. Itulah kenapa banyak anak-anak yang tumbuh dalam sebuah keluarga narsistik, di dewasanya mereka kemudian mendapatkan pasangan di mana mereka kemudian menjadi pengasuh dari pasangannya tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mengasuh diri mereka sendiri atau mengutamakan diri mereka sendiri karena dulu mereka dilatih untuk mengasuh orang tuanya mereka. Intinya adalah kalau kamu sudah memutuskan keluar dari keluarga beracun kamu tersebut, yang kamu harus lakukan adalah menegaskan atau mengeraskan hati kamu bahwa kamu melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu sudah memutuskan melakukan hal tersebut, mulailah belajar mengutamakan kepentingan diri kamu sendiri. Mulailah mengatakan kepada diri kamu sendiri bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mengutamakan diriku. Tidak apa-apa untuk menyelamatkan diriku sendiri karena tidak ada orang lain yang akan melakukan itu untuk aku. Proses ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Kalian mungkin akan mengalami jatuh bangun dan mengalami banyak sekali cercaan ataupun perkataan-perkataan yang akan melemahkan keinginan kalian tersebut. Tetapi ingatlah, banyak orang lain yang mampu melakukan hal tersebut. Bahkan orang-orang yang mungkin lebih lemah daripada kalian. Ingatlah, belajarlah mencintai diri kalian dan pilihlah pilihan-pilihan hidup yang memprioritaskan diri kalian dahulu
bukan orang-orang toksik yang kalian tinggalkan tersebut. Ketika kalian misalnya merasa ragu atau merasa bersalah, ingatkan kepada diri kalian bahwa hubungan ini memang tidak bisa diselamatkan, tetapi saya masih bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Dan itu adalah hadiah yang akan saya berikan kepada diri saya, karena saya tidak bisa mengharapkan itu dari orang lain. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.